What's good guys, jadi sekarang gue lagi di Malaysia. Kali ini gue cuma punya waktu bentar, sekitar 2 hari. Ini lagi di Bukit Bintang. Dan gue gak bisa jauh-jauh selain di Bukit Bintang ini. Tapi kita manfaatin aja waktu yang ada, kita kulineran atau lihat apa aja yang bisa kita lihat. Let's go. Malu. Kali ini gue sendirian guys. Alright, nah jadi kita hari ini lagi ada di Kuala Lumpur, tepatnya ada di Bukit Bintang. Ini hari pertama gue di Malaysia dan pertama kalinya juga gue ke Malaysia. Dan gue baru bisa tuh keluar itu malam. Ini hotel gue di belakang. Jadi kita mulai hunting makanannya malam-malam. Ntar kita cicil, kita mencari makanan-makanan yang kira-kira sampai jam 12 ke atas tuh masih buka. Karena sekarang itu udah di jam 10 guys. Look at the crowd guys. I mean, gak kelihatan ya, sebenarnya di sana tuh masih rame. Padahal ini jam 10 malam sampai 11 itu masih rame loh. Wow. Oke. Anjay guys. Shibuya Crossing itu Shibuya Crossing. Anjay. Shibuya Crossing ala-ala ceritanya guys. Okay, now what is this? Oke, misi. So I got info kalau kalian mau yang makanan 24 jam itu ada Damaskus di situ. Jadi juga 24 jam dan cukup terkenal juga. Cuman kita nggak akan ke situ. Cuman kalau kalian mau yang 24 jam ada di situ juga. Cuman kita mau ke tempat lain. Itu Nasi Kandar Umar. Nah, itu dia. Okay, sorry. Okay. I want the spicy one. Steam rice. The spicy one. This one? Yeah. Okay. Sabda. Sabda. Alright. What do you recommend? Egg and some Egg. sauce. You want chicken or lamb or beef? Which one the best? You want fried chicken honey, chicken onion, Oh, chicken honey. chicken honey. Chicken honey. Alright. Alright. You Alright. want fried chicken onion? That one. This one chicken honey. Oh, okay. Sweet one. Which one? Chicken honey. Chicken honey. Chicken honey. Alright. Alright. Some any choose the prawn, fish. Yeah, cabbage. Boleh gua jumbo beli deh. Alright, that's it. Spicy ya. Kita bantuin guys. Alright, that one. Okay. Payment later or now? Later. Oh, later. Okay. Some drinks. Sure. You have some like mineral water? Mineral water. Yeah. Okay. Selenggaranya. Alright, thank you. Customer person. Oke guys, ini makanannya gila heboh banget. Ini porsinya banyak banget nih. Ini tangan gue segini. Bab. Gue bilang bab sih ini. Ini sendok nih. Ini tangan gue porsinya segini sebaik ini. Gue jujur gak nyangka sebaik ini porsinya. Tapi kayaknya kalau kalian makan di sini ini bisa berdua sih kak. Ini gue gak pernah makan ini. Namanya nasi kandar. It's basically nasi biryani kalau kalian lihat ya tuh. Nasi biryani kalau kita cobain aja ya. Cheers guys. Nasi itu nasi biryani, tapi karena ada merah-merahnya nih, sih dan manis. Karena gue tadi pilihnya itu ayam madu. Dan kalian bisa milih mau honey chicken, mau lamb, mau apa gitu dia ada beef. Tapi gue kayak mempertimbangkan, gue kan nggak tahu nih harga berapa ya, karena harga itu nggak tertulis. Jadi gue langsung kayak make sense, oke, mungkin ayam paling murah, jadi gue pilih ayam. Dan ini udah gede banget, soalnya gue pas pertama kali dia ngambil nasinya, gue kayak pengen ngomong gitu, ini buat seorang bos, santai aja bos. Nasi biryani with an accent. Dan sebenarnya ada menunya kalau kalian mau lihat menu itu ada di sini. Tadi plus gitu ya, ada ayamnya, ada telurnya bahkan sampai telur dan sayurnya, dan ini segambreng. Jadi gue gak tahu harga berapa. Tapi tempatnya PW sih dan adem. Kayak kafe-kafe buat nongkrong. Nah, it's a new thing, you know. Kalau gue harus rate 1 sampai 10, I can say 8. Cheers guys. Gila guys, beneran gak bisa habis. Ini bahkan kayak bisa nasi itu bisa seporsi satu orang lagi nih sisanya. Ini kayaknya kayak nasi padangnya orang Malaysia gitu kali ya. I can say ini nasinya lebih banyak daripada nasi padang guys. Kacau sih. Guys, I just found McD. Ini wajib nih. Nanti nih. Wajib karena sesuai dengan misi Fernando Varel 2026 adalah untuk mengunjungi McD dari berbagai negara. Dan ini belakang kita wajib ntar cobain ya. Tadi kita dari sana, tapi gak apa, gue mau di sini ntar kita baru nyebrang ke sana. Antrian Damaskus. See?
jam 11 malam kayak begini antriannya. Ini yang gue bilang salah satu yang paling terkenal juga kalau tempat nongkrong 24 jam, tempat makan 24 jam. Ini juga cukup concerning sih guys. I mean, ini hari Kamis, jam 11 malam, hari biasa, working days. Tapi macetnya begitu. Mohon maaf nih, kalau kalian lihat tuh di depan tuh. Maaf. Macetnya. Nah, di belakang gue ini pavilion. Ini gue lagi mengarah balik karena tadi habis makan nasi kandar. Gila, jalannya langsung begas banget. Ini gue masih menunggu lampu merah di sini. Kalau kalian lihat tuh di sini orang masih rame ya guys depan mall ini. Dan tadi bayarnya itu totalnya jadinya 20,5 ringgit Malaysia. Jadi kalau di convert tuh mungkin sekitar 91 ribu. Oke sih, maksudnya itu bisa bertiga loh guys. Kayak itu seorang 30 ribu bagi tiga itu oke. Bahkan kalau misalnya cowok berdua lah. Oke banget sih. Mungkin buat di malam ini cukup dulu kita makan karena kenyang banget. Kita lanjutin besok pagi lagi, atau besok siang, atau besok sore. Let's go! Selamat datang lagi guys. Ini udah siang di hari kedua. Dan sekarang lagi ada di Oriental Coffee. Jadi nama tempatnya ini namanya di Mall Surya, KLCC. Jadi kalau tadi lihat di depan pas ngantri, gue aja udah waiting list kalau gue sendiri. Karena antriannya juga lumayan. Padahal ini udah lebih dari jam makan siang sih. Ini dia guys, makanannya sudah sampai. Ini dia nasi lemak. Udah langsung dari Malaysia langsung, karena terakhir kan makan nasi lemak tuh kemarin di Singapura, walaupun OG-nya itu sebenarnya itu Malaysia guys. Nah, jadi ini menu signature-nya dan minumnya kopi O. Jadi ini isinya nasi lemak, itu ada ayam goreng, walaupun dia paha, tapi dia gede. Kocek sama bawahnya baru nasi, sama ada bumbu khas nasi lemaknya. Ini kita ambil, kayaknya terlihat enak. Kita, guys, cheers. Oh ini beda sama nasi lemak yang kemarin di Singapura. Nih, ini yang bikin beda. Dan ayamnya nggak usah ditanya ya, ayamnya sih lembut banget. Soalnya ini udah paha, ditambah emang ayamnya masaknya lembut. Jadi gong, gue bilang gong. Oke, ini legit. Gue nggak tahu apakah karena brandnya atau karena emang semua nasi lemak di Malaysia seenak ini. Ayamnya crispy dan tebel banget. Ini kulit-kulitnya masih garing semuanya. Dan bagiannya tebel banget nih guys, ini gede loh. Dan kayak mereka menunya nggak ini doang ya, ada banyak. Yang ini kayak mainnya gitu loh, karena ini kayak di gambar depannya pun nasi lemaknya ini. Terus bumbunya sih, menurut gue bumbunya. Oke, ini habis bayar, tadi semuanya kenanya segini. Nggak kelihatan, pokoknya kenanya 41 ringgit Malaysia. Habis ini kita lanjut lagi, habis ini gue mau keluar ke KLCC, kita lihat ke depan kayak apa. Habis itu baru kita lanjut makan-makan atau jajan-jajan lagi. Let's go. Jujur transisi kayak gini agak tua banget sih, tapi yaudahlah. Let's go guys. Jadi itu sebenarnya Twin Towers itu di atas kita persis. Nah tapi kita mau melihat kalau dari bawah persis kan nggak kelihatan nih, jelek tuh. Nah jadi gue mau ngambil spot yang kira-kira dari jauh enak kelihatan full body dari si towernya itu. Dan kata orang-orang harus ke bagian KLCC Park-nya, which is di depan kita ini nih. Ini KLCC Park. Nah di situ. Nanti mungkin kita ambil spot dari sana. Kita cari spotnya dulu ya. Dan kayaknya agak sedikit gerimis sekarang. Tapi bisa dilihat dari di sini ya. Ada Twin Towers ya guys. Jir. Ini agak makin deras sih jujur. Jadi mungkin kita agak cari tempat teduh sedikit kali ya. Tuh kelihatan banyak orang foto-foto juga di situ. Di situ ada park buat anak-anak. There you go guys. Twin Tower sudah official pergi ke Malaysia. Udah sih sebenarnya gitu doang sih Twin Tower. Atau nggak kita cari satu spot lagi baru ntar kita cabut dari sini ya. Kita cari hidden spot kira-kira bagusnya dari mana lagi kalau buat kalian yang mau kesini. Guys, gue kira ini apaan kan? Kayak ada fountain apa? Ini buat minum guys. See? So fancy. Betulnya di sini tuh banyak juga orang-orang yang lagi lari. Jadi persis sih kayak Central Park New York maksudnya, bukan Central Park Indonesia. The park is actually this big. Gue lagi there you go, gue di sekitar sini. Guys, I think this spot here pretty much good. Bagus sih, tuh ada dua full kelihatan. Jadi kalau kalian foto mungkin ini ada pool kan. Kalau kalian lihatnya ada pool buat anak-anak main. Di sini air mancur paus. Mungkin ini bisa jadi satu spot. Bagus juga berdiri di sini. Terus belakangnya itu. Jadi ya guys, the Twin Tower, Petronas Tower, Malaysia. Jadi abis ini gue mau balik ke Bukit Bintang. Karena ini udah di jam 4.16, jam 4 sore.
Jadi kayaknya udah pas nih, cuacanya juga udah nggak terlalu panas. Jadi pas untuk kayak nyari jajan-jajanan di sekitar Bukit Bintang kemarin, yang pavilion, depannya pavilion itu, kita lihat kalau sore-sore itu ada apa aja. Jalan dari sini kira-kira ke sana itu 20 menitan, kita balik lagi di Bukit Bintang. Halo guys, gue udah sampai pavilion. Kita istirahat bentar di pavilionnya, di bawahnya banyak ada food court gitu. Dan gue menemukan satu yang menarik sebelum kita lanjut lagi. This one, Mon Chinese Beef Roti. Ini katanya sih terkenal di China ya. Dan di sini juga lumayan banyak orang beli. Kayaknya sih dari bentuknya tepung roti gitu, terus dalamnya dikasih beef, terus dibentuk bulat-bulat gitulah. Gue baru makan langsung makan lagi ya. Dalamnya beef. Nggak kelihatan. Gua nggak expect setebel itu sih. Gue kira kayak roti, tapi ini tepung. Jadi apa ya? Kayak apa? Gue nggak bisa menjelaskan secara definitif nih, karena gue nggak pernah ngerasain kayak gini. Oh, tapi ini disini tebel banget, kenyang. Dari sekian banyak jajanan antrian di pinggir jalan kemarin, gue lihat ini salah satu yang paling banyak antriannya. Ini gue nggak tahu nih, gue bingung mau habisin buat sekarang atau bawa pulang ya, karena kan abis ini kita masih mau makan-makan lagi. Terus nanti malam makan di Alor, dan gue harus selipin McD karena wajib McD hukumnya kalau udah keluar negeri. Oke? Kita harus nyobain semua McD di seluruh dunia, di seluruh negara, wajib. Kayak itu bucket list gue kayaknya. Kalau kalian lihat nih di sini tuh banyak banget makanannya. Jadi, lot of foods. Nah itu dia. Ini food court, literally food court gede. Kayaknya abis ini gue langsung berangkat ke jalanan di Bukit Bintang. Let's go guys. And here we are at the pavilion. Ini the fountain, gila ini airnya sampai ke sini. Nah, kalau jalan ke sana itu arah ke McD-nya. Dan kemarin tuh kita ke Nasi Kandar Umar tuh ke arah sana juga, dan banyak jajanan-jajanan di sana. Jadi kayak abis ini kita akan ke sana, kita ke McD, terus kita kayak beli es krim aja sih, karena kalau makan kayak kenyang banget. Jadi udah, kita coba jalan-jalan lagi, kita lanjut ke sana. Dan ya, let's see kita bisa lihat apa lagi dari sini. Sudah accomplish makan McD di Malaysia, walaupun tadi nggak literally makan McD, tapi nggak apa-apa. Yang penting nyobain es krimnya karena gue udah kenyang banget ya, jujur ya. Kalau makan McD lagi kayaknya agak gila. Kita mau lihat lagi kira-kira ada cafe apa yang bisa kita duduk yang mungkin nggak terlalu mahal. Kali ini budget friendly aja. Kalau kalian inget yang semalam Damaskus, ini kalau siangnya. Dan ya sesuai ekspektasi, antriannya banyak banget. If you're planning to go here, you wanna expect some ngantri lumayan lama. Itu kayak setengah jam ngantri atau 1 jam lebih buat masuk doang tuh kayaknya ada sih. Cuman tuh pas gue liat lagi di TikTok, ternyata emang one of the most viral place in Malaysia, kayak top 3 I guess. Wow, di sini jujur rame ya. Tiba-tiba ada yang meditasi, anjay, meditasi pinggir jalan. I mean, I'm not here to judge, tapi keren aja, unik. Apa ya, di sini tuh rata-rata makanan itu ya kalau nggak Arabic, Chinese. Tahu gue itu di sana tuh ada cafe yang lumayan terkenal juga, yang namanya gue nggak tahu apa, tapi kalian bisa lihat tuh kalau gue zoom ya, tuh ada cafe di atas itu tuh. Nah, yang langsung pemandangan pavilion. Tetapi kita hari ini nggak ke situ dulu ya guys, karena harganya rata-rata itu kayak ya 20 ringgit ke atas, atau nggak 19 ringgit deh, I don't know. Tapi itu lumayan sih jujur. Tuh guys, kalau kalian lihat tuh orang-orang tuh pada foto kan di situ, karena emang viral tuh di situ untuk foto di situ, karena pemandangannya langsung pavilion and all the chaosness, not the chaosness, I mean
all the kesibukan. Mungkin yang menjadi ini menarik itu karena tengah-tengah banget gitu dan semua baik LED gitu kan. Kayak terus apa ya? It's like of a nih ada LED gede, langsung Uniqlo gede juga. Jadi rasanya itu kayak Times Square-nya Malaysia kayak gini. Which is keren gitu. Kenapa gue bingung kenapa nggak Jakarta bisa bikin kayak gini, gimana ya caranya ya? Yang sidewalk-nya bikin habis mau rame. Ya sebenarnya yang paling mendekati kayak gini kalau di Jakarta itu depan negeri Indonesia di HI itu paling mendekati kayak gini yang ada LED banyak. Cuman apa ya? Harusnya bisa Jakarta bikin sidewalk-nya ini nyaman buat di jalan kayak gini. Terus ada toko-toko ruko di pinggir kayak gini, nggak harus dalam mall yang bisa ngebuat orang mau jalan. Maksudnya kalau dalam cuaca ya, kalau kita ngomongin cuaca, ini kurang lebih sama banget kayak di Jakarta. Siangnya panas banget, terus kadang-kadang tadi aja gerimis, terus jadi panas banget lagi. Jadi nggak jauh beda. Tapi kenapa mereka bisa membuat orang-orang mau jalan di sidewalk? Kalau misalnya alasannya di Jakarta orang jarang mau jalan di pinggir jalan karena panas, tapi ini bisa gitu loh. Nah itu dia, mungkin gue mikirnya ya harusnya sih harus banyak ruko-ruko kayak gini biar orang banyak attraction untuk jalan di pinggir jalan. Terus akan lama-lama jadi kebiasaan gitu nggak sih? I don't know. Kita coba nyebrang dulu ya guys. Ini ada koi nih lumayan, tapi nggak ada tempat duduknya. Dari tadi tuh banyak yang menarik, tapi nggak ada tempat duduknya, cuman kayak pinggir-pinggir gini doang nih. Tapi nggak ada tempat duduknya. Coba kita cari lagi ya guys. Jadi gue mau balik dulu ke hotel, mau mandi, nanti maleman sekitar ini jam setengah 8, jadi mungkin jam 8, setengah 9 kita berangkat lagi ke Alor untuk lihat street food night marketnya. Alright, jadi sekarang gue udah di Alor Street, karena ini jalan Alor dan pinggirnya ada semua street food and look how crowded it is. Damn. Jadi dari orang semua loh guys. Ini lautan manusia di jalan. Dan katanya bahkan dulu jalan ini bisa dilewatin mobil dan mungkin sekarang udah enggak ya karena udah banyak orang di sana dan banyak kayak restoran-restoran yang mejanya tuh udah sampai pinggir. Jadi kayak sudah tidak mungkin ada mobil atau motor di sini. Nah, sekarang pokoknya target pertama gua mau nyari kayak barbecue daging gitu. Barbecue Thailand daging, nggak tahu. Soalnya itu recommended di TikTok, kita cari aja ya. Kita cobain mungkin 2-3 snack hari ini dan 1 makan besar. Nah, mungkin kendala gua di sini adalah gua nggak bisa beli makanan yang misalnya harus cash karena gua sama sekali nggak bawa cash selama di Malaysia tapi gue udah ada touch and go, jadi kita lihat yang ada barcode-nya. Kalau emang atau nggak kita nanya kalau emang bisa pakai touch and go barcode QRIS itu, kita gas. Nah ini dia kayaknya guys, barbecue yang kita cari-cari, Thai barbecue. Oke, let's see, kita tanya ya. Can we pay with touch and go? Pay with touch and go? Pay. Oh, can. Touch and go. Okay. Want this please? Yep. Kita beli yang ini guys. Kita bayarnya pakai touch and go. There you go. There you go. Sorry, send. Alright. Itu dia. Kita belinya yang ini guys. Ini dia, jadi pilihan itu ada banyak banget. Ada yang kayak gini, ada juga sampai di sana juga masih ada chicken skewer, lamb skewer. Tuh abang lagi bikin yang punya gua di sini. Ini kalau kalian mau cari ini langsung aja Thai barbecue. Kita cobain dulu tapi ya, gua belum tahu rasanya sih. Dan ini 2 hal yang berbeda. Dan ini halal loh guys. Jadi tenang aja. Of course. Yes. Nah di sini. Nah, tapi ini kayak megangnya agak rempong ya guys. Apa kita coba aja. Chicken butt guys. Kira-kira butt itu berarti pantat ayam kah? Chicken gizzard. I don't know what chicken gizzard is. Apalagi grilled fish Sabah, barbecue fish ball. Tapi di sini nggak ada kayak makanan ekstrim kayak di Thailand tuh nggak ada tuh. Tapi makanannya normal semua di sini. Barcode QRIS gini berarti bisa dibayar pakai touch and go. Karena di sini semuanya pakai touch and go guys. Itu takutnya kalau pakai bank dari Indonesia nggak bisa. Jadi mending kalian yang aman-aman aja
pakainya touch and go di sini. Dan touch and go itu kan sistemnya top up. Jadi kalian bisa top up seperlunya aja dengan biaya kalau kurang lebih itu 20.000 deh. Oh, ini dia. Right. Thank you. Kita cobain sekarang kah? Kita kayak harus nyari posisi deh yang enak dari sini. Ya, ini dia makanannya. Ini sepanjang ini muka gua ya. See? Ini panjang gede-gede banget. Ini muka, aduh perbandingan sama muka gua. See? Ini sepanjang ini, coba kita cobain langsung ya. Oh my god. Oh. Parah. Oh, daging. Daging. Gue nggak tahu ini ada karinya atau apa ya. Pokoknya rasanya tapi bukan, kan makan Thailand ya. Tulisannya sih Thai barbecue. Cuman kalau dirasain tuh kayak ada bumbu-bumbu Arabiknya. Kayak cocok sama dipasangin sama makanan dari semalam yang nasi kandar. Ini enak, bisa coba worth it coba. Ini gede banget sih ini. Gue nggak tahu channel HP gimana. Oh my god. Oke. Kalau gue harus pasu aja gede banget. Pasu ya guys. Pasu. Oke, barusan gue baru saya mengunyah makanan tadi dan itu kayaknya gue apa saja tuh dapat bagian yang kerasnya, tau gak sih, lemak lunak apa tuh, lemak yang nggak bisa ajurnya di bagian daging. Nah itu tadi gue dapat itu, rasanya saya enak, tapi pas dapat bagian itu langsung kayak nggak berhenti ngunyah guys, sampai ini rahang gue pegel ngunyah. Oke, sekarang gue mau nyari fried durian. Ini lumayan unik nih soalnya nih, kata-kata orang salah satu yang makanan unik di sini tuh fried durian. Coba kita cari ya guys. Fried durian. Ini fried durian nih kayak ini. Can pay with touch and go? Oke. This please 3 piece right? Oke, ini fried durian. Kita bayar pakai touch and go lagi. Touch and go. And 10. Sorry? Oke, thank you. Oh, digoreng dulu guys. Oke. Fried durian. Unik nih. Boleh nih. Wow. Nah, untuk tempatnya itu ada di ini fried durian nih, ada macam-macam lagi. Tempatnya itu ada di depannya. Ini Tiger Chucha Restoran tulisannya. Di sana yang ujung kalau tempat dagingnya, dia di ujung satunya lagi. Ini dia. Alright, thank you. There you go guys, fried durian it is. Nah, kita sekarang tinggal mencari tempat untuk mencobanya seperti biasa. Kalian harus concernnya itu aja sih, tempatnya itu juga kalian harus pikirin. Karena ini chaos, tempatnya banyak orang, dan untuk nyari tempat stop untuk berhenti nyobain itu agak PR. Fried durian, kita cobain ya. Jujur, gue sas, karena fried durian, apa sih, makanan yang manis tapi dijadiin fried itu sas sih. Nih, makanannya. Kita pakai tangan aja kali ya, karena agak ribet. Ini dia makanannya, fried durian. Unik. One word, unik. Gini. Gue tuh penyuka durian ya. Maksudnya kan ada orang nggak suka durian, ada orang suka. Gue salah satu yang suka. Tapi ini, jujur banget nih. Ini agak nggak nyambung. Tapi unik. Maksudnya ya durian digoreng, what do you expect? Guys, sorry, gue interrupt dikit. Ini gue udah di kamar. Gue mau merevisi review gue soal durian goreng. Ternyata pas gue cobain, pas udah agak dingin, jadi enak. Nggak tahu karena gue tadi kekenyangan atau emang jadi enak. Tapi ternyata kalau misalnya ini jadi agak dingin atau udah dingin kayak sekarang, malah jadi enak. Tadi tuh pas anget, jadi rasanya nggak nyambung. Temen, pas tadi ini barusan gue nyobain lagi tadi, tapi versi udah dingin. Ini much better. Jadi gue bisa ganti rate-nya ini jadi 8/10 karena ternyata enak. Gitulah pokoknya. Kita lanjut lagi. Let's go. Kita nyari satu jajanan lagi ya. BTW guys, daging tadi itu daging kambing ya. Setelah gue cobain berapa kali dan gue baru nyadar itu ternyata daging kambing. Nah, kalau misalnya kalian di sebelah kirinya itu banyak tempat massage kayak gini guys. Dan pasti kalian akan ditawar-tawarin terus untuk massage. Gue nggak tahu ya kan, durian ini kan harusnya, oh lu kiri guys. Anjay, culture.
Bapak culture Malaysia. Oke guys, enough. Sekarang tinggal terakhir, kita cuma ada satu pilihan lagi untuk nyobain street food di sini, dan kayaknya gue akan memutuskan untuk kelewatan untuk makan ini di dimsum, karena ini banyak di vlog-vlog orang, jadi kayak gue milih ini aja sih. Dan ini per piece itu 2 ringgit. Kita cobain beli 4 kali ya. Kayaknya kita beli 3 aja deh. Can I buy only 3? Only 3, okay? Oh, cash only. Oh, no QR? 10 ringgit, there are 5 pieces, okay. Oh, 5 pieces. Yes. Alright. Okay. That means 10, right? Yes. Okay. Yeah. 5 pieces. A little bit. Alright. Okay. Oke guys, jadi gue menemukan spot lagi. There you go. Ada 5, kita cobain ya. Mungkin yang paling standar dulu, which is the original one. Pap. Ini jadi minimal beli 5 kalau mau pakai touch and go. Cheers. Nice. Oh ini legit. Ini enak. Dari 2 tadi, enak. Dan warnanya beda-beda, gue gak ngerti isinya kah beda. Ini kurang lebih sama sih. Ada yang beda lah, kayak bumbunya doang deh beda, tapi isinya tetap sama semua. Ini aneh nih, warna coklat nih. Cheers. Jadi gue bisa kasih rate 8,5 per 10 atau 9. Nah itu soalnya karena parameter gue dibanding makan-makanan tadi. Jadi ini bisa gue kasih lumayan tinggi nih, karena ini paling safe aja nih, karena dimsum, what could go wrong with dimsum ya kan? Dan di sini depan gue sambil gue liatin ya, ini gue nggak tahu apaan, tapi ternyata dari jauh tuh caramel cake, dan itu baik juga jual tadi di sana. Cuman nggak tahu ini spesial yang ini nih rame banget nih. Kayaknya sih enak ya. Tapi udah ya guys, kita kayaknya cukup dulu untuk makan malam ini, nyobain di Malaysia street foodnya. Tapi kelihatannya menggoda sih, jujur. Soalnya manis-manis, which is gue suka manis, jadi tapi ya udah nggak apa-apa. Kita mending walk away aja, nggak usah lihat. Kalau kalian mau kayak durian-duriannya ini juga ada banyak sih, Musang King atau apa dan lain-lain. Tapi harganya buat gua sih nggak dulu ya, skip dulu. Dan sisanya ya udah gitu-gitu aja. Menurut gua semuanya menarik, worth it dicoba. Apalagi kalau kalian penasaran banget, yang kayak belum pernah semacam street food kayak gini, kan di Jakarta nggak ada. Cobain aja. Sesuaiin sama budget kalian masing-masing. Alright guys, pretty much tired. Kita udah di jam 12 malam pas. Capek tapi puas. Kayaknya cukup sudah kuliner malam di Malaysia, Kuala Lumpur untuk kali ini. Karena besok pagi juga kalau misalnya gue bangun ya, gue mau sarapan di satu tempat. Jadi kita lihat aja nanti ya, jadi atau enggak. Dan sih guys, masih macet guys, jam 12 malam. Ini beneran kayaknya bagian daerah sini tuh hidup sampai jam 12 malam, sampai jam 2 pagi bahkan. Such a good tourist attraction. Andai kan HI bisa seramai ini ya, tapi harus dengan ya toko-toko dan lain-lain yang bikin menarik juga pastinya. Jadi emang padahal lantai itu tinggi banget tuh sampai atas sana. Berarti tempatnya kan banyak kan, tapi dengan antreannya masih segitu. Kan gila sih ini. Emang seenak apa sih, jujur. Sudah guys, kita tutup dulu malam ini. Sampai ketemu lagi besok di sarapan ya kalau sempat. Good morning guys. Jadi sekarang udah di Capital Cafe di Bukit Bintang juga. Sesuai janji gua, pagi-pagi kita mau sarapan dulu, dan untungnya kebangun. Ini di jam 7.20 pagi. Yang gue pesen ini namanya Hogasai roti bakar sek. Nah ini nih, tadi gue sempet foto. Ini ada telur setengah matang khas kalau di Kopitiam. Terus ini bedanya tuh, lihat deh, dalamnya tuh ada somethingnya gitu. Gue nggak tahu apa ini beda nih sama Kopitiam yang mana nih yang di Singapura. Dan yang uniknya di sini ini kopi dicampur Milo. Nah mungkin ini yang jadi yang baru ini nih, karena gue belum pernah nyobain ini nih. Nah. Oh ini surprisingly good sih, mixture baru yang mungkin gua akan tiru di rumah sih ini. Milonya agak sedikit nge-overcome dari kopinya sendiri, jadi kopinya itu baru ada pas di terakhir. Ini rasa pertamanya kok Milo dulu, baru kopinya. Gue ini nggak pernah makan telur kayak gini nih, tapi gue udah cari di TikTok cara makannya. Pertama katanya kasih kecap dulu dikit, kalau udah dikasih apa namanya merica kayak gini. Nah terus katanya
dicampur pakai ini. Cuman gue mau cobain ininya dulu tanpa telurnya ya. Ini wah, enak banget. Emang kalau roti bakar kopitiam tuh never fails aja. Terus saya cobain pakai telurnya ya. Jadi ngaduknya pakai rotinya. Katanya, gue sotoy jujur. Katanya traditional way of doing this di kopitiam itu kayak gini. Tuh guys, kalau kalian lihat udah tercampur telur semua, kita cobain. Wah enak sih. Wah ini langsung remind yang kemarin terakhir di Singapura. Setelah di sini nggak amis sih. Ini beneran. Berarti emang ini kecap asin kayaknya bikin biar nggak amis sama biar berbumbu merica. Cuman jangan terlalu banyak guys, ntar malah telurnya malah hilang. Cheers. Ini enak sih, jujur. Kalian tuh harus sedip ini ngambil ini. Bap. Nah. Let's go. Nah, yang gue penasaran ini OG-nya itu jadi Singapura atau Malaysia ya kopitiam? Maksudnya kan kopitiam itu kalau nggak salah tuh setahu gue Singapura ya. Cuman kan budaya Singapura sama Malaysia ini 11-12 karena mereka dulunya satu kan. Good. Ini highly recommend kalian kesini aja. Udah, gue udah gak bawa banyak komen lagi. Ini enak banget sih. Cuman katanya ya kalau misalnya lagi rame, gue itu kesini jam 7 pagi karena katanya di sini selalu rame dan bisa ngantri 30 menitan. Jadi sedangkan gue buru-buru kan. Jadi gue datang literally pas buka. Cuma ternyata kosong guys. Mungkin hoki aja sih. Padahal ini weekend di hari Sabtu. Ratingnya gue lupa. Gue bisa kasih 9/10 sebanding sama yang kemarin makan nasi lamak di Kopi Oriental karena seenak itu. This is such a great way menutup makan-makan gue di Malaysia. Guys, ada bus. Gokil. Dan ini dia guys, penutupan dari trip kita di Malaysia. Walaupun kita cuma bisa keliling di Bukit Bintang, tapi at least kita cobain kuliner sebanyak-banyaknya sebisanya dengan harga yang ya ada yang tinggi, ada yang rendah sih. Soalnya kursnya lagi mahal banget guys. Jadi kalau kalian mau ke Malaysia kayaknya nanti dulu tunggu agak turun ya kursnya. But anyways, ini udah gue mau langsung boarding aja. Kayak bentar lagi gue harus langsung ke tempat boarding. And yeah, I'll see you guys in the next one. Bye-bye.